Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Wow. Saya ucapkan selamat datang di GBI Aston. Pagi ini kita beribadah bersama di tempat ini dan juga saya mengucapkan shalom buat yang di rumah. Wow, puji nama Tuhan. Semua kita tetap antusias, baik yang ada di onsite maupun ada di rumah. Amin. Sebelumnya mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Pagi ini, di tempat ini, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya memohon untuk kita semua tetap memakai masker. Dan saya memohon izin untuk saya dan teman-teman yang di depan nanti akan melepas masker sepanjang berjalannya ibadah. Dan diharapkan untuk kita satu sama lain tidak melakukan kontak fisik. Dan pagi ini mari kita memberikan salam satu dengan yang lain. Boleh taruh tangan kanannya di atas dada sebelah kiri. Kemudian ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah juga tetap antusias, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bersama saya, katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang yang wanita saja dan singer, katakan dari awal. Tiada amin. Engkau baik Tuhan. Bersama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yang di rumah juga boleh angkat jempolnya, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Dia sungguh dahsyat. Karena itu kita ada tempat ini saat ini, amin. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Yesus baik. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh angkat jempolnya di atas kepala. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Boleh angkat kedua tangannya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Wow, saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Amin. Amin.
Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, mengalir dalam setiap kegiatan kami. Bahkan setiap nafas kami, Tuhan, kami merasakan indahnya kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapannya. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Engkau layak terima pujian, Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu, Tuhan. Ini yang kami rindukan, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Setiap umat-Mu di tempat ini merasakan jamahan-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan Engkau yang rindu di jamah, angkat kedua tangan-Mu di hadapannya, katakan, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Jangan keraskan hatimu, biarkan Roh Tuhan menyentuh setiap relung hati kita. Kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Curahkan, Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi. Mari sama-sama kita sembah Dia. Engkau Allah yang layak dipuji, Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu, Tuhan. Biar setiap umat-Mu di tempat ini merasakan curahan-Mu, Tuhan. Bahkan mukjizat terjadi di rumah-rumah, Tuhan. Curahkan, Tuhan. Curahkan
mukjizat terjadi. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more from you. Berikan tepuk tangan yang meriah, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, karena ialah pribadi yang layak kita sembah. Mari terus menyembah, saudara. Melawat kami semua, melawat setiap umat-Mu yang beribadah pagi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu yang terjadi di tempat ini. Terus berikan setiap kami hati yang menyala-nyala, yang senantiasa menyembah dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih.
buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan pagi ini untuk bangsa negara Indonesia. Kami percaya Tuhan yang memulihkan bangsa kami, Tuhan yang menyembuhkan bangsa kami dari COVID-19. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi bangsa kami. Berkati Tuhan pemimpin yang ada di bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil sampai jajaran yang terendah sekalipun. Kami percaya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, roh takut Tuhan menyertai setiap pemimpin yang ada di bangsa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, di tengah pandemi seperti sekarang ini kami masih bisa menyembah Engkau, kami bisa memuliakan nama Tuhan, kami masih bisa tetap mengucap syukur buat kebaikan-Mu, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar bagi bangsa kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami beserta wakil, untuk gembala rayon beserta wakil, untuk gembala di tempat ini Bapak Rudi Siregar beserta pengerja yang ada dan gembala kul yang ada. Berkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan dengan kesehatan kekuatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap pelayanan yang ada. Biarkanlah setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ibadah pagi ini, baik yang di rumah-rumah. Berkati setiap umat-Mu dengan kesehatan kekuatan yang dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru lebih lagi untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan akan memulihkan keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Hotel Aston ya Tuhan. Berkati Tuhan tempat ini, karena sudah membuka untuk ruang ibadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati untuk pemimpin yang ada di gereja di Hotel Aston ini ya Tuhan. Sampai karyawan semuanya Tuhan memberkatinya dengan kesehatan kekuatan berlimpah-limpah. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan pakai tempat ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah di tempat ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Setiap tamu-tamu hotel yang ada di tempat ini boleh tergerak beribadah di tempat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap orang-orang yang lalu lalang di tempat ini, Tuhan juga jamah dan lembutkan hati pikiran mereka, biar mereka juga mau beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya di tempat ini ada pelayanan malaikat, ada penginjilan malaikat yang lebih lagi Tuhan, sehingga membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Chandra Simanjutak. Mari kita berdoa untuk hamba-Nya. Kami percaya berkat Tuhan melimpah-limpah, kesehatan, kekuatan, panjang umur Kau berikan untuk hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Kekuatan yang dari Engkau Tuhan Kau berikan lebih lagi untuk hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanannya, memberkati keluarganya ya Tuhan. Tuhan, setiap firman yang ditabur di tempat ini boleh menguatkan setiap hati pikiran kami, boleh menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu akan tertanam di setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami sebentar ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali.
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Firman yang ditabur oleh hamba-Nya. Sebab Engkau baik Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Dia. Ya namanya sana, ya namanya sekian namanya. Ya ralabaya sakadakana molalabaya sirakana. Ya ralabaya sadakana molalabaya sirakana. Tiga ralabaya sana ya ralabaya. Tiga ralabaya sana ya ralabaya. Ya ralabaya sakana ya ralabaya. Ya ralabaya sana ya ralabaya. Orabaya sakana. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan kasih dan sejahtera sukacita yang melimpah. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah. Oh rabaya sakarabaya. Curahkan Tuhan, curahkan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dibebaskan, punya masalah diberi jalan keluar. Oh, haleluya. Oh, sekali lagi, curahkan. Terima mujizat. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Horabaya sakarala. Horabala.
Biar api Roh Kudus menyala-nyala. Horabayasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Horalawalawala. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu terus ada dalam tempat ini. Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami pengertian akan firman, memberikan kami kemampuan untuk menjadi saksi, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tolong kami Roh Kudus, karena kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan biarlah benih firman itu jatuh ke tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya ya. Wah, ini yang keberapa kali ya? Undang di BKP. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya kembali di tempat ini, Pak Rudi dan juga Ibu dan juga semua pelayan-pelayan yang. Oh ya, boleh buka masker ya? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Matius ya. Matius ini ayat yang sering kita dengung-dengungkan hari-hari ini. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yaitu amanat agung ya. Amanat agung. Kita kan ada di dalam waktu zaman akhir ya, zaman menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Nah, Yoel bilang bahwa hari-hari ini hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir adalah hari-hari di mana menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Di situ Roh Kudus dicurahkan luar biasa, besar-besaran. Semua orang dipakai oleh Tuhan, termasuk anak-anak muda, anak-anak, orang tua, tidak terkecuali. Dipakai oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan memberdayakan kita. Nah kemudian sebelum Yesus naik ke surga, dia kan memberikan pesan kepada murid-muridnya. Tapi kita lihat di ayat 16, multimedia bisa disorot ya. Ayat 16, Matius 28. Perikopnya apa dikatakan? Perintah untuk memberitakan Injil. Nah kalau disebut perintah ini kira-kira bisa ditolak nggak ya? Bisa iya, bisa enggak, atau terserah kita, atau bagaimana? Kalau dibilang perintah itu berarti harus ya. Amin. Ini saya mau membuka paradigma kita nih untuk ini pengajaran ya, paradigma kita selama ini. Apa sih amanat agung itu? Apa sih sebenarnya amanat agung? Amanat agung itu perintah, harus. Jadi kita sebagai orang yang percaya Yesus,
sekarang diberi perintah. Kalau dulu murid-muridnya diberi perintah. Dan kita juga adalah murid Kristus. Diberi perintah. Nah, dikatakan di ayat 16, dan ke-11 murid itu, ya, di luar Yudas. Jadi pada waktu Yesus bangkit, itu hanya ada 11 murid. Ya, yang satu sudah di luar. Ya, kita tahu semua ceritanya. Jadi yang setia itu hanya 11. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa kesetiaan itu pada satu saat akan teruji oleh waktu. Nah, kita yang ada di tempat ini juga akan teruji kesetiaan kita. Tetap segini, bertambah atau berkurang sampai Yesus datang. Amin saudara. Itu kesetiaan. Nah, ternyata hanya ada 11. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Tuhan Yesus hanya melihat atau hanya concern kepada yang setia. Berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi 11 murid itu, beberapa orang ragu-ragu. Pertanyaannya, kenapa mereka ragu-ragu? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ternyata tidak semua orang Kristen itu yakin. Saudara, saya sering tanya gini ya kepada anak-anak muda terutama, apakah engkau yakin bahwa keselamatan satu-satunya itu hanya ada di dalam Yesus Kristus? Yakin nggak? Anak-anak muda, yakin nggak? Yakin nggak? Oh, yakinnya kecil. Menandakan sedikit agak ragu-ragu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini di tengah-tengah teknologi sekarang ya. Informasi, gadget, medsos, itu orang mulai sedikit diarahkan kepada hal-hal yang sepertinya benar. Tetapi sebenarnya kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Amin saudara. Firman itu hanya satu-satunya kebenaran. Kalau ada kebenaran di luar itu, jangan ikutin. Amin. Di dunia ini banyak pertanyaan saudara. Banyak sekali pertanyaan. Nanti anak-anak muda ke depan, nanti kita juga hipnotis itu boleh nggak? Nah, mulai lagi nih. Tapi kan untuk kebaikan Pak. Banyak jalan-jalan yang sepertinya benar, alternatif-alternatif, sepertinya benar, tetapi di luar Kristus, intinya semua yang tidak menuju kepada Kristus, itu bukan yang kita ikuti. Katakan amin. 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 Saudara banyak loh, nanti saudara akan belajar banyak ya. Di dunia ini banyak yang membuat kita, oh kayaknya benar Pak. Apanya yang benar? Oh dia untuk kebaikan Pak. Sebentar. Firman Tuhannya ngomong apa? Gitu. Jadi semuanya kita harus cek apakah benar teosentris, Tuhan sentris atau manusia sentris kekuatan kita. Ada orang yang berpikir tentang kedalaman pikiran, mind deep, sehingga bisa menguasai segala sesuatunya. Wah kayaknya benar nih Pak, tenaga dari dalam. Tapi pertanyaannya ini Kristus bukan. Kalau bukan ya udah buang. Amin saudara? Amin? Buang. Kalau enggak saudara ini nanti tergolong kepada orang yang ragu-ragu ini. Kayaknya benar nih, jangan. Saudara terlalu banyak melihat YouTube. Jangan terlalu banyak lihat YouTube. Banyaklah baca firman. Amin saudara. Terlalu banyak ngelihat YouTube, lama-lama kita terpengaruh. Karena banyak alternatif yang akan ditawarkan orang. Makanya kenapa banyak aliran kekristenan. Ya, banyak sekali saudara. Saudara kalau mau belajar nanti saudara belajar sendiri. Ada itu namanya teologi
kemakmuran, ada teologi pembebasan, ada sepertinya benar ya, teologi-teologi yang semuanya bermuara kepada diri, pada kekuatan manusia. Nah, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa akhir zaman ini jangan sampai Yesus itu yang nomor 2 gitu. Yesus itu harus yang terutama. Amin, Saudara. Jangan sampai nyimpang. Ya. Nah, Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apakah Yesus fokus kepada yang ragu-ragu? Enggak. Yesus enggak fokus kepada yang ragu-ragu. Dia fokus kepada yang percaya. Ya, jadi Saudara, kalau ada orang di samping kiri kanan Saudara yang ragu-ragu, Saudara enggak usah fokus kepada dia, kepada mereka. Fokuslah kepada Tuhan. Amin, Saudara. Banyak yang membuat kita ragu-ragu di dunia ini. Pandemi ini aja kita buat ragu-ragu, benar gak? Kapan lah berakhir kan gitu. Saya kemarin diberi satu video yang luar biasa ya. Kenapa sih kok? Emang kebetulan pandemi ini? Emang kebetulan? Kalau saya bilang sih enggak gitu. Kenapa waktunya tahun 2020? Kenapa nggak tahun 2015? Kenapa kok nggak tahun 2010? Saudara pernah berpikir nggak? Saya percaya berarti ini musim. Artinya periode. Artinya episode. Ya, di mana episode ini berarti kita masuk ke dalam, Saudara, kalau Saudara ke Dufan ada wahana, ya kan? Wahana 1 misalnya apa tuh, boneka-boneka. Wah, begini ya. Wahana 2, wow yang serem-serem. Nah, kita sekarang sedang masuk ke wahana yang ini. Wahana pandemi. Tetapi apakah terus kemudian ketika wahana pandemi ini segala sesuatunya jadi hancur lebur? Enggak juga. Berarti ada rencana dong. Ada skenario, ada sesuatu yang Tuhan mau buat di sini. Amin, Saudara. Itu yang harus ada di pikiran kita. Anak-anak kita yang lahir atau yang hidup di situasi pandemi yang gak kita alami dulu waktu muda, bagi yang udah 50-an gitu. Itu kita gak ngalamin dulu pandemi, gak ada di waktu muda. Enak-enak aja. Tapi anak-anak muda sekarang mengalami yang namanya masa pandemi. Artinya apa? Berarti anak-anak muda sekarang diajar untuk benar-benar strong. Amin, Saudara. Dia belajar untuk fight lebih daripada kita yang dulu. Amin, Saudara. Nah, kalau Pak Rudi ngerti nih fight itu apa. Ada musuhnya. Berarti kita nih fight, Saudara. Anak-anak muda saudara lebih kuat. Karena saudara punya musuh yang diberikan sparring partner oleh Tuhan. Jadi jangan kita menganggap pandemi ini itu episode kita menjelang hari-hari terakhir. Amin. Amin. Nah, kita harus excited dong. Wah, ada musuh nih. Wah, exciting. Bukan jadi lemah. Ini nih masa-masanya untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Begitu aja. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, berarti kita sedang dilatih. Ya, terus kemudian di ayat 18, dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu bahasa aslinya exousia. Artinya otoritas. Saudara, kalau seorang bupati, wali kota lah sekarang ya, Pak Rahmat Effendi, diberi otoritas menjadi wali kota, berarti artinya apa? Dia berdiri, bertindak atas nama
seluruh masyarakat Kota Bekasi. Presiden, otoritasnya seluruh Indonesia. Dia ngomong itu atas nama Indonesia. Nah, Yesus on behalf, atas nama seluruh kerajaan Allah, seluruh bumi. Amin, saudara. Makanya kerajaan Allah itu apa sebenarnya? Saudara, kalau sering saya pernah nanya nih sama anak muda, ini anak-anak muda. Saya concern kepada anak-anak muda karena mereka yang akan menjadi pemimpin next. Amin. Didiklah dia, bimbinglah dia, jadikanlah dia menjadi pemimpin. Ya, karena dia yang akan jadi pemimpin next. Saya tanya, kalau kamu misalnya dikatakan kerajaan Allah, apa yang terbayang di dalam pikiranmu? Apa yang terbayang? Gak usah dulu teori-teori Alkitab. Apa yang kebayang? Kerajaan Allah. Apa yang terbayang? Saya pernah dapat jawaban, Pak, saya terbayang ada tangga-tangga, ada malaikat-malaikat, ada awan-awan, ya kan? Ada trompet berbunyi. Ada benar-benar megah, ada orang yang duduk di tahta. Itu nggak salah, ya nggak salah juga, karena itu bayangan, ya apa namanya? Oh ya, seperti itu, memang ada di Wahyu juga. Tetapi sebenarnya kerajaan Allah itu apa sih? Bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu apa? Saudara, kalau kita ada di dalam pemerintahan Jokowi Indonesia sekarang ini ada yang namanya Pancasila, ya. Hukum-hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Amin, saudara. Artinya kita ada di bawah hukum Indonesia. Itu pemerintahan NKRI. Kalau pemerintahan kerajaan Allah berarti kita ada di bawah hukum-hukumnya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Di bawah aturannya Tuhan. Kalau kita ada di dalam aturannya Indonesia, saudara nggak pakai helm kira-kira boleh nggak? Naik motor gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak bawa SIM, boleh nggak? Nabrak lampu merah, boleh nggak? Itu artinya apa? Itu aturan hukum. Amin. Nah, sekarang kalau misalnya hukum kerajaan Allah, hukumnya jelas, ya, firman Tuhan ada. Nah, kira-kira kalau dikatakan kita ini adalah warga negara kerajaan Allah, tetapi kita nggak taat akan hukum, perintah, aturan kerajaan Allah, apakah kita disebut warga kerajaan Allah? Coba saudara renungkan, apakah benar saya ini warga kerajaan Allah? Jadi aturan, hukum, ya, perintah kerajaan Allah, karena kita ada di dalam, karena kita sudah diselamatkan, kita adalah warga kerajaan Allah. Tetapi prakteknya sering sekali kita melanggar aturan-aturan kerajaan Allah. Nah, ini yang makanya kita sering tidak menjadi saksi jadinya akhirnya, ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita, maka di ayat 19 dikatakan pergilah. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita itu pergi ke dunia ini diutus, itu ada misi penyelamatan. Saya ingat tahun 81 itu ada pembajakan Garuda di Thailand. Sebenarnya Garudanya itu terbang dari Jakarta ke Palembang. Tapi di tengah jalan dibajak oleh 5 orang, disuruh ke
Malaysia ya. Jakarta Medan transit di Palembang. Terus kemudian disuruh ke Malaysia dan ternyata nggak diterima, akhirnya ke Thailand. Nah kemudian ada yang namanya Letkol Sintong Panjaitan. Diutus atas nama Indonesia untuk menyelamatkan Sandera. Sebenarnya kalau dia nggak diutus atas nama Indonesia, dia nggak punya kuasa. Tetapi dia punya kuasa, otoritas penuh atas, diberi kuasa oleh Tentara Nasional Indonesia untuk menyelamatkan. Jadi artinya saudara, ada power, kuasa. Kita pun begitu saudara. Kalau kita tidak atas nama, ya, di dalam nama Yesus, maka kita nggak punya power. Jadi kita punya misi penyelamatan di dunia ini sebenarnya. Jadi saudara jangan lupa, kita ada di dunia ini untuk misi penyelamatan. Saudara kalau baca di Filipi, ya, makanya Paulus mengatakan begini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalaupun aku hidupku harus memberi buah. Jadi saudara harus sadar, kalau saat ini saudara diberi hidup dan saya diberi hidup, berarti ada maksud Tuhan membuat atau menjadi misi penyelamatan bagi orang-orang yang ada. Jangan lupa, jadi hidup kita bukan hanya untuk cari nafkah, bukan. Tetapi ada misi Tuhan, makanya perintah, amanat agung. Tapi Tuhan tidak membuat atau menyuruh kita pergi tanpa diberi bekal. Tuhan menyuruh kita diberi kuasa, otoritas. Amin saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada beberapa pengertian di ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 3 hal. Yang pertama, pergi itu berarti memberitakan. Yang kedua adalah memuridkan. Yang ketiga, mengajarkan. Jadi amanat agung itu ada 3 aspek. Memberitakan, memuridkan, mengajar. Nah, keselamatan itu saudara ada 3 hal juga. Jadi jangan salah. Keselamatan itu adalah, yang pertama adalah dibenarkan, justification. Orang percaya kepada Yesus, dia dibenarkan walaupun dia berdosa. Itu prinsip. Jadi saudara dan saya dibenarkan oleh Yesus, oleh Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita. Karena perbuatan kita nggak bisa apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan tidak ada satu orang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya iman percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Tapi apakah sampai diselamatkan percaya Yesus? Bukan, keselamatan itu jalan. Tahap yang kedua adalah dikuduskan. Ini yang paling sulit. Jadi saudara, kalau ada orang berhenti keselamatan itu sampai percaya kepada Yesus, itu berarti belum cukup. Karena kalau saudara diselamatkan terus kemudian saudara berbuat dosa lagi dan jatuh lagi dan tidak bangkit-bangkit, itu namanya saudara kehilangan keselamatan. Atau malah belum diselamatkan malah. Tetapi ketika kita jalan, dikuduskan, ya, dimuridkan. Jadi dimuridkan itu adalah dikuduskan untuk menjadi serupa Kristus. Kita ibadah seperti ini, mendengarkan firman ini, dimuridkan. Supaya apa? Supaya menjadi serupa karakter Kristus. Amin saudara? Itu namanya dimuridkan. Jadi keselamatan itu ada 3. Percaya, dibenarkan, ya, dikuduskan, menjadi serupa Kristus. Baru setelah itu atau dimuridkan, dimuliakan, glorification. Karena hanya muridlah yang akan melihat Yesus
datang untuk kedua kalinya. Jadi saudara, keselamatan tidak hanya berhenti percaya Yesus. Ada mungkin aliran lain, oh percaya Yesus saja, walaupun kau berbuat dosa juga gak apa-apa. Engkau tetap selamat, itu namanya sekali selamat tetap selamat. Itu kita tidak di situ. Sorry, kita gak di situ. Kita adalah keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu adalah dimuridkan menjadi serupa Kristus. Kemudian baru kita bisa dimuliakan. Kalau stop sampai percaya saja dibenarkan, itu namanya hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Tidak, kita nggak di situ. Makanya saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kenapa kita harus tetap ada di dalam kekudusan, dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh firman Allah setiap hari. Amin saudara. Kita setiap hari dikuduskan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, karakter kita itu, saudara, itu harus menjadi karakter Kristus. Kita harus dilatih dan didrill terus sehingga kita menjadi karakter Kristus. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, berarti kalau gitu kita butuh Roh Kudus. Kita nggak bisa pergi sendiri. Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Roh Kudus turun ke atas kamu itu artinya penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita harus tetap penuh dengan Roh Kudus supaya kita bisa jadi saksi. Jadi saksi itu ada dua. Saksi perkataan pemberitaan firman, saksi verbal itu namanya. Saksi non-verbal itu saksi hidup. Saksi dari kehidupan kita yang dilihat orang lain. Amin saudara. Nah biasanya orang Kristen yang nomor 2 ini yang jadi masalah. Saksi dilihat orang lain. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ini juga kita lihat bahwa ada aspek di ayat 20 itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, mengajar yang paling efektif itu bukan teori. Saya bisa berkhotbah mengajar, tetapi itu mungkin 50%. Tetapi yang paling efektif adalah mengajar dengan memberi contoh, teladan. Amin saudara. Itu yang paling efektif. Makanya kenapa anak-anak itu paling gampang melihat contoh orang tuanya. Pasti diikuti. Pasti diikutin. Entah bapaknya seperti itu, dia lama-lama ikut bapaknya. Entah ibunya seperti itu, dia lama-lama ikut seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengajar dengan teori saja tanpa melakukan, saudara, ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi contoh. Amin saudara. Yesus itu, ini makanya kita sekarang tahun integritas. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Amin saudara. Apa yang kita lakukan itu yang kita katakan. Apa yang kita khotbahkan itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita khotbahkan. Amin saudara. Supaya kita tidak jadi batu sandungan. Ya. Nah Yesus itu tidak ada sebenarnya hukuman kepada dia. Ya. Itu semuanya sumpah palsu orang-orang Farisi. Tetapi dia sebenarnya melakukan apa yang dia katakan. Tampar pipi kiri, beri. Dilakukan enggak? Dilakukan. Ya, bagaimana dia ketika dia dicemooh, dipukuli, diludahi. Dia tidak membalas, saudara. Artinya dia orang yang integritas.
apa yang dia omongin itu yang dia lakukan. Saudara, kalau saudara mau hidup berintegritas, tidak susah. Integritas itu sama dengan Yesus. Saudara lihat Yesus saja, saudara pasti bisa hidup dalam integritas. Amin, saudara. Amin. Kita nih kalau mau jadi saksi, ya, kita harus hidup di dalam perkataan dan perbuatan, menjadi seperti Kristus. Ya, saudara, kita hidup di dalam dunia, ada yang usaha, dunia pendidikan, sekolah, ya, dimanapun kita berada. Saya kebetulan juga masih bekerja. Di situ kita bisa menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Amin, saudara. Karena di situ banyak orang-orang yang menyaksikan kita. Tadi saya terlambat, maaf ya. Karena saya cari-cari tempat parkir sampai ke jauh sana, akhirnya balik lagi ke sini. Makan waktu ternyata. Ya, artinya integritas itu kan bicara tepat waktu, tepat janji, ya kan? Itu kan integritas. Ya. Jadi kalau orang tidak hidup di dalamnya, walaupun dia orang Kristen, itu bukan integritas. Artinya saudara dilihat oleh orang-orang luar sana, keseharian hidup saudara. Ya. Apakah tepat waktu, tepat janji, ya kan? Tepat di dalam segala hal. Kalau tidak, berarti kita tidak hidup dalam integritas. Amin, saudara. Ada satu ayat lagi, coba kita lihat di Lukas 13. Di ayat 20 ya, Lukas 13 ayat 20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Apa itu ragi? Pernah lihat ragi nggak? Ragi itu bahan campuran untuk biasanya roti, tape, untuk fermentasi. 1 sukat itu sekitar 12 liter, 3 sukat berarti 36 liter. Ragi itu biasanya 1% bisa mengkamirkan seluruh adonan. Jadi kalau 36 liter, 1%-nya kira-kira 0,36 liter, sedikit banget perbandingannya. Itu bisa mengembangkan roti itu jadi kembang. Karena apa? Ada mikroorganisme di dalam ragi itu yang membuat roti itu berkembang. Ya. Sehingga pengaruh dari ragi itu bisa mempengaruhi semua tepung itu. Nah, saya mau kasih tahu, kerajaan Allah itu begitu. Jadi kalau orang bilang, kan Yesus ditanya, kerajaan Allah itu seperti apa sih? Kerajaan Allah itu adalah pengaruh hidupmu di dalam atau di sekitar lingkunganmu. Seberapa besar pengaruh hidupmu terhadap lingkunganmu sekitarnya? Seberapa besar nilai-nilai kerajaan Allah engkau bawa ke dalam lingkungan keluarga, sekolah, usaha, bisnis, pekerjaan, untuk mempengaruhi mereka yang ada di dalamnya. Seberapa besar? Atau sebaliknya, engkau dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu. Engkau dipengaruhi oleh keadaan di sekitarmu sekarang seperti pandemi. Engkau dipengaruhi oleh kecemasan, ketakutan yang berlebihan, ya. Sehingga engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah seperti itu?
Kalau Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seperti ragi di mana sedikit aja dia bisa mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Nilai-nilai kerajaan Allah apa yang kau bawa di dalam dunia ini? Nilai-nilai kerajaan Allah, buah Roh Kudus, kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, kerendahan hati. Apakah itu sudah kau bawa ke lingkunganmu sehingga mereka terpengaruh dengan kehidupanmu? Atau engkau dipengaruhi? Nah, survei membuktikan ya, anak-anak muda sekarang, Gen Z namanya, generasi C, itu mereka terpengaruh dengan apa yang diputuskan temennya. Dia mau beli A gitu, dia tanya temennya, lu suka nggak A? Kalau suka gue beli, kalau enggak gue enggak. Itu survei membuktikan. Artinya betapa besar pengaruh teman-temannya, lingkungannya untuk keputusan yang dia ambil. Amin saudara? Ya. Dan saudara seperti apa? Apakah saudara keputusan yang saudara ambil itu dipengaruhi oleh orang-orang lain apa? Seperti apa? Nah, itu yang disebut dengan ya, kerajaan Allah. Jadi sebenarnya saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, amanat agung itu bicara tentang apa yang kau bawa di ujung-ujung bumimu. Apa yang kau bawa di sekitarmu sehingga mereka boleh mengenal Kristus. Amin saudaraku. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan engkau harus mau dimuridkan untuk menjadi serupa Kristus supaya engkau juga bisa memuridkan. Dan ajar itu bukan hanya teori, bukan hanya omongan, tetapi apa yang kau lakukan itu akan jadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang di sekitar. Karena kita adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Saya sudah sampaikan tadi. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, Roma 14 ayat 17. Kebenaran, itu yang selalu harus kita bawa. Damai sejahtera, kita harus membawa damai sejahtera kepada orang lain. Jangan jadi sebaliknya. Ada orang yang bertengkar, kita harus ada di tengahnya, menjadi juru damai. Jangan membawa ngomporin, ya, bukan itu, kita bukan itu. Kita jadi juru damai, bahkan kita jadi pendamai di situ. Bahkan kita suka damai. Orang yang suka damai akan jadi juru damai. Kalau orang yang suka damai nggak bisa mengampuni, itu nggak bakalan. Ya. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya sukacita dari dalam. Bukan karena lingkungan, bukan karena kondisi, bukan karena keadaan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadilah ragi yang mempengaruhi, jadilah garam ya, yang mempengaruhi, pengaruh. Ya. Jadi ketika orang melihat engkau, dia terpengaruh untuk ikut Kristus. Ketika melihat engkau, dia terpengaruh untuk datang ke gereja. Ketika melihat engkau, dia terpengaruh untuk dekat dengan Tuhan. Bukan malah jauh. Ketika melihat engkau, dia terpengaruh untuk menjadi hidup lebih benar. Amin, saudaraku. Itulah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Ketinggian ya? Turun. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Oh, belum gitu ya? Menjadi seperti Kau, Yesus. Tahu kan? Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi
sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dari pertama, yang ku rindu hanya Kau Yesus, rasakan pribadi dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi, kita bangkit berdiri, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, sekali lagi, menjadi, haleluya, menjadi. Roh Kudus, tolong hamba-hambamu, jemaatmu di tempat ini, pimpin mereka untuk menjadi saksi, dimuridkan untuk menjadi serupa Kristus, sehingga mereka membawa nilai kerajaan Allah dimanapun mereka berada, sehingga orang-orang lain melihat dan mengikuti Yesus, menjadi. Curahkan Roh-Mu atas mereka, beri kekuatan Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, menjadi pergi, jadikanlah semua bangsa murid, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka untuk melakukan apa yang telah Kau perintahkan kepada. Biarlah itu kami lakukan di dalam nama Yesus, menjadi, oh, curahkan Roh-Mu Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu, sempurnakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Rabbi, kami tahu Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus kami boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dalam seluruh hidupku, dalam seluruh segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Diberkatilah jemaat di tempat ini. Jadilah murid, penuai akhir zaman, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Bentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI BKP. Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi bekal dalam kehidupan kita, menjadikan kita seperti murid yang menjadi teladan buat keselamatan banyak manusia di luar sana. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Chandra Simajuntak. Terima kasih Pak atas pelayanannya pada pagi hari ini di gereja kita GBI BKP Aston.
Semoga kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Pendeta Chandra Simajuntak. Terima kasih Pak. Ya, kegiatan ibadah kita seminggu ke depan. Yang pertama, Selasa ada 2 terobosan pukul 11 via aplikasi Zoom. Kedua, Rabu ada rumah 2 di gereja pukul 19 via aplikasi Zoom. Ya, Rabu ada rumah 2 pukul 19 via aplikasi Zoom. 3 Kamis ada pukul 19 via aplikasi Zoom, yaitu Kul Eklesia dan Bethesda, Kul Kana Cimone Tangerang. 4 Jumat ada pukul 19 via aplikasi Zoom juga, yaitu Kul Daud dan Kul Yobel Glory. Kelima, Sabtu ada 2 Fajar pukul 5 dan sore ada Kul Sekolah Minggu pukul 17 via aplikasi Zoom juga. Keenam, Minggu tanggal 20 Juni 2021 ibadah tetap masih ada di Hotel Aston lantai 3 ruang Regensi. Diingatkan kembali untuk setiap jemaat Tuhan agar kita mengingat bahwa minggu depan masih ada ibadah kita di tempat ini 2 kali ibadah. Ya, yang ibadah pertama pukul 8 sampai pukul 9.30. Ibadah kedua pukul 10.30 sampai pukul 12 dengan disertai dengan live streaming via aplikasi Zoom. Ketujuh, tanggal 14 Juni 2021 akan diadakan pelatihan pelayanan mandiri melalui aplikasi Zoom pukul 19.30 sampai dengan jam 21, dan segera daftarkan diri nama Anda, saudara, dan ikuti acara ini yang tujuannya adalah untuk memperlengkapi saudara dan kita semua untuk melayani pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kita BKP Aston. Yang ke-8, bagi saudara yang ingin dibaptis selam dapat menghubungi sekretariat untuk mengambil formulir baptisan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan rumah Tuhan dapat juga mentransfer ke rekening atas nama Ibu Gembala kita. Puji nama Tuhan. Sampai di situ pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam segala kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami Tuhan akan memberikan sebagian dari rezeki yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus, dan di mana kami angkat ya Tuhan amplop persembahan kami Tuhan di tangan kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan ya Tuhan Yesus persembahan kami Tuhan untuk dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja kami BKP Aston ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka dan kesehatan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang belum bisa menabur, Engkau memberikan mereka menjadi penabur Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
Tuhan menyertai hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaanmu diperluas, diberkati Tuhan. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus yang terus senantiasa menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah percaya dan berkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Baik, Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa dalam ibadah kita minggu ke depan.